Kamu tahu nggak artinya apa? Artinya sebentar lagi kita sudah bisa menikah. Gua minta di depan eyang gua, kita bersikap mesra selayaknya suami istri yang bahagia. Tolong pasang muka ceria, jangan seperti kemarin-kemarin. Penyakit Mama sudah parah. Maka dari itu, sebelum terjadi apa-apa dengan Mama, Mama ingin kalian melaksanakan rencana untuk menikah. Baik, Mas. Kita akan segera menikah. Tapi tolong bantu saya untuk mencari waktu yang tepat. Jangan khawatir, Ci. Gue pasti akan bantu. Brengsek lu, Ci. Gua capek-capek jemput lu ke sekolah, lu malah asik-asikan pacaran sama bajingan ini. Bangsat lu. Bisa nggak sih lu nggak kasar sama cewek? Apalagi dia calon istri gue. Gua tahu dia calon istri lu, tapi untuk saat ini dia milik gua. Dan gua berhak ngapain aja sama dia. Serahin dia, atau lu berurusan sama gua. Oke. Lebih baik gue berurusan sama bajingan kayak lu daripada gue harus nyerahin Suci. Bangsat lu. Udah stop ya, Mbak. Andre dengar. Gua kesini cuma mau nengokin ibunya Dimas yang lagi sakit keras. Alasan lu. Sekarang juga lu ikut gua pulang. Ayo. Gua nggak mau kejadian hari ini terulang kembali. Kalau sampai terulang lagi, gua bakalan nyiksa lu habis-habisan. Ngerti? Lu pikir gua robot yang bisa diperintah gitu aja sama lo? Ingat ya, Andri, gua melakukan semua ini semata-mata demi Flora, bukan demi lo atau demi keluarga lo. Karena gua punya kehidupan gua sendiri. Iya gua tahu, tapi untuk saat ini kehidupan lu gue yang kontrol. Nggak ada satupun orang yang bisa ngontrol kehidupan gua kecuali diri gua sendiri. Gua udah muak diperlakukan seperti ini terus-terusan sama lo. Begitu ya. Rupanya sekarang lu udah berani ngelawan gua. Suami lu! Lu bukan suami gua. Gua nggak pernah punya suami kayak lo. Kurang ajar. Ayo pukul gue. Lu kira semua pukulan yang mendarat di muka gue bakalan bikin gue ciut dan nurut sama lo? Jangan harap ya, Andri. Kalau lo berani mukul gue lagi, gue bakalan buka mulut sama yang lo dan ngasih tahu semua yang sebenarnya tentang kita. Lu pikir gua takut sama ancaman? Lagi pula, siapa yang bakalan percaya sama omongan perempuan murahan? Hah? Kurang ajar lu. Berani-beraninya lu nampar gua. Lo nggak berhak mukul gue. Lo bukan suami gue. Lo nggak berhak mukul gue. Halo, Halo sayang, masih inget sama aku nggak? mau apa lu? Jangan ketus gitu dong. Aku nelfon, cuma pengen tanya sesuatu kok sama kamu. Kamu kok nggak ikutan main sama Flora? Bermain sama Flora? Denger ya, kalau lu berani berbuat macam-macam, gua bakalan bikin lu menyesal seumur hidup. Takut. Makanya kamu kesini dong. Karena saya nggak bisa menjamin diri saya untuk tidak berbuat macam-macam. Apalagi di sini ada eyang kamu. Cewek iblis! Kenapa, Andri? Flora mana? Flora kemana, Andri? Di bawah Eyang. Di bawah Eyang
Gua nggak tahu, mungkin Susan yang tahu. Gue ikut. Susan. Sial, pasti Susan juga ikut Eyang. Tadi siapa yang telepon lo? Lila, dia sekarang tahu Flora lagi bersama Eyang. Kira-kira mereka pergi kemana ya? Mungkin mereka bawa Flora ke taman. Oke, sekarang kita ke sana. Mah, aku mau es krim dong. Kamu mau es krim? Yuk, sekalian Mama mau cari balon buat Flora. Yuk. Mah, saya pergi sebentar ya. Iya. Bagus, ini dia saat yang tepat. Sayang, nih susu lagi. Ini cuci lagi, sayang. Nih. Ibu, Ibu ini eyangnya Andri yang selama ini tinggal di Amerika, kan? Iya, betul. Kamu siapa ya? Saya Lila, Bu, teman kampusnya Andri. Kebetulan tadi saya lewat sini, terus melihat Tante Retno dan Susan. Jadi saya pikir ini pasti eyangnya Andri. Andri udah banyak cerita tentang ibu loh. Aduh Flora, kangen deh Tante sama kamu. Siap ngeliat kamu bawaannya gemes banget, pengen gendong. Yuk, boleh digendong nggak ya? Boleh? Oh, tayang-tayang. Kamu inget gak sayang sama Tante? Waktu itu kan Tante sering ke rumah kamu. Ya, Tante Retno sama Susan mana? Mereka pergi beli es krim dan balon. Yang, boleh nggak saya sama Flora nyusul mereka? Udah lama banget gak ketemu sama Tante Retno dan Susan. Mereka pasti senang lihat saya ya. Silahkan. Mereka nggak jauh dari sini kok. Makasih ya, Yang. Sebentar ya. Yuk kita cari balon. Balon cantik. Kok malah masuk mobil? Flora diculik siapa, Ma? Diculik siapa? Teman perempuannya Andre di kampus. Di kampus? Namanya Lila bukan? Iya, namanya Lila. Bisa itu Andre, Ma? Dre, Flora diculik, Dre. Flora diculik sama Lila. Flora diculik! Cepat, Dre, kejar dia. Dia menuju ke arah sana. Pakai sandal warna hitam. Andre, tunggu. Andre, gue ikut. Ya, lo tetap di sini jagain nyokap sama Eyang gua, oke? Ya Tuhan, apakah ini keputusan yang tepat? Kalau Joanna memang jodohku, tolong kuatkan hatiku untuk dapat menerimanya dengan tulus. Rian, kita semua sudah siap? Iya, Om. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kawinkan dan saya nikahkan engkau Rian Wibisono bin Iskandar dengan Ayu Yohana Dewi binti Bayu Pamungkas dengan mas kawin 1 kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ayu Yohana Dewi
binti Bayu Pamungkas dengan mas kawin 1 kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana, sah? Sah. Bagaimana? Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Stop. Pernikahan ini tidak sah. Monik, apa-apaan lu? Maaf Pak Penghulu, Rian tidak boleh menikah dengan Joanna. Sebab saya sedang mengandung anaknya. Rian, apa benar dia sedang mengandung anak kamu? Bohong, Om. Dia cuma mengada-ada. Demi Allah, saya nggak pernah tidur bareng sama dia. Saya dijebak, Om. Dia menyewa tukang hipnotis supaya saya mau tidur bareng sama dia. Saya punya bukti. Saya kenal sama tukang hipnotisnya. Terserah lo mau ngomong apa. Yang jelas gue sedang mengandung anak lo. Mana buktinya? Kalau anak yang lo kandung itu anak gue. Benar kan, Om? Dia nggak punya bukti. Anak yang ada di kandungan saya itu anaknya dia. Kalian semua harus percaya sama saya. Nanti saya akan buktikan. Maaf, Bapak Ibu sekalian. Pak Penghulu silakan dilanjutkan. Baiklah, mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma? Mama ngapain turun dari tempat tidur? Mama hanya mau mengambil sesuatu di dalam lemari, Nak. Iya, Ma. Tapi Mama kan lagi sakit. Mama kan bisa manggil Dimas, biar Dimas yang ngambilin. Kenapa wajah kamu, Mas? Nggak apa-apa, Ma. Ini cuma bekas jatuh. Dimas, cincin ini cincin pertunangan Mama dengan ayah kamu, Nak. Mama ingin kamu dan Suci mengenakannya sebagai cincin pernikahan kalian. Aduh, Flora, diem dong. Tangisan kamu tuh bikin tante pusing. Lapar enggak, ngobrol juga enggak. Aduh, Flora maunya apa sih kamu? Nyebelin banget sih jadi baik. Kalau begini caranya, tante terpaksa harus main di atas kamu. Sumpah kamu ya. Pusing, angkat. Pusing banget sih kamu. Jangan berisik. Sekolah kamu di sini. Tante kan sudah bilang, nanti kalau tante sudah berhasil menguras uang keluarga kamu, baru kamu saya lepaskan. Sekarang kamu boleh nangis sepuasnya. Sejak Eyang tiba di sini, Eyang sudah merasa ada yang tidak beres di rumah ini. Banyak hal yang Eyang temukan. Banyak hal yang Eyang curiga. Terlebih lagi peristiwa penculikan Flora. Sekarang Eyang minta kalian jawab dengan jujur. Sebenarnya ada masalah apa di keluarga ini? Nggak ada masalah apa-apa kok, Ma. Keluarga kita baik-baik saja. Kalau ada yang nggak suka dengan keluarga kita, ya mungkin saja mereka sirik, Ma. Apalagi perempuan yang sudah menculik Flora. Iya, Yang. Bahkan gara-gara mereka, Mama jadi sering masuk rumah sakit. Apa yang dikatakan Andri dan papanya benar, Mah. Banyak yang nggak suka melihat keluarga kita harmonis. Baik. Mudah-mudahan omongan kalian jujur. Sebab kalau tidak, kalian akan menyesal telah menutup-nutupi yang sebenarnya. Sekarang, bagaimana perkembangan soal penculikan Flora? Ada kabar apa dari polisi? Belum ada kabar, Yang. Nanti kita akan diberitahu kalau mereka sudah berhasil menemukannya, Ma. Semoga mereka cepat menemukan Flora. Karena sebelum Flora diketemukan, Eyang tidak akan pulang ke Amerika. Eyang akan tetap tinggal di sini.
Jo, sekali lagi aku minta maaf soal kejadian tadi dengan Monik. Aku bener-bener gak bikin dia hamil. Udahlah Yan, gak usah dibahas. Aku tahu kok, kamu gak mungkin hamilin Monik. Itu cuma akal bulusnya aja lagi buat ngerebut kamu dari aku. Syukurlah, kamu ngerti. Yang penting sekarang kita sudah menikah. Dan resmi menjadi suami istri. Dan gak ada seorang pun yang bisa ngerebut kamu dari aku. Meskipun lo udah ngaku hamil, pernikahannya terus dilanjutin, Nik. Terus lo diusir. Iya, Tak. Mereka tuh gak percaya sama gue, soalnya gue gak punya bukti. Itu salah lo, Nik. Main nongol ke pernikahan orang seenaknya aja. Pakai ngaku hamil tanpa bawa bukti lagi. Lo sih, Tak, gak ngingetin gue untuk bawa bukti. Kalau malah nyalahin gue sih, Nik. Lo kan harusnya udah tahu, pasti mereka bakal minta bukti soal kehamilan lo. Oh iya ya? Kok gue gak kepikiran ya? Itu karena otak lo yang lemot, gak kayak otak gue nih, Pentium 10. Terus gue harus gimana dong? Gue tahu. Lo beli aja tes kehamilan yang modelnya 2 strip garis merah. Berhubung lo nggak hamil, lo warnain aja sendiri pakai spidol merah. Gampang kan? Oh iya ya. Tapi kalau cara lo nggak berhasil juga, gue turunin otak lo jadi Pentium setengah. Selamat pagi. Pagi. Ini ada titipan buat Pak Andri. Tolong tanda tangani bukti penerimanya. Titipan dari siapa, Pak? Dari Ibu Lila. Terima kasih, Pak. Seperti semuanya. Bingkisan dari siapa, Ci? Dari Lila. Dari Lila. Andri, datanglah malam ini ke gudang tua di Jalan Wijaya dengan membawa uang tebusan sebanyak 500 juta rupiah. Saya minta kamu benar-benar datang sendiri. Kalau sampai saya lihat kamu bawa orang, nasib anak kamu akan berakhir seperti boneka ini. Untuk pemberitahuan selanjutnya, tunggu telepon saya. Brengsek. Gue udah duga, dia pasti minta uang tebusan. Ngapain lo kesini? Bisa gak lo, Nick, berhenti gangguin hidup gue? Ingat, Nick, gue udah nikah. Jadi tolong simpen kenyataan itu baik-baik dalam otak lo. Rian, gue tahu lo udah nikah, tapi lo nggak bisa lepas dari tanggung jawab lo gitu aja. Janin yang ada di dalam perut gue ini, anak lo, Yan. Lo pikir gue akan percaya begitu aja sama omongan lo? Mana buktinya? Tadi pagi, gue tes urin pakai tes pack. Dan lo tahu hasilnya apa? 2 strip garis merah. Itu tandanya gue hamil. Dan lo kalau masih nggak percaya, gue tunjukin buktinya. Mana 2 strip merahnya? Tadi ada kok, Yan. Gue juga nggak tahu kenapa warnanya bisa luntur. Hasil tes pack yang 99,9% akurat. Bisa luntur. Mungkin alat tes packnya udah kadaluarsa kali, Yan. Kadaluarsa? Akal bulus lu murah banget sih, Nick. Lo nggak bisa ngadalin gue, Nick. Mulai sekarang, lo jangan ganggu hidup gue lagi. Tapi kalau lo masih nekat juga, gue akan laporin lo ke polisi.
Kalau hanya ini keinginan perempuan itu, penuhi saja permintaannya. Tapi dia minta 500 juta, Ma. Lalu kenapa? Keselamatan Flora jauh lebih berharga dari hanya sekedar 500 juta rupiah. Sekarang juga, Mama minta kamu dan Andre segera ambil uangnya di bank sebelum tutup. Iya, Ma. Andre, apa menurut kamu ini ide yang baik? Dan sudah tidak ada cara lain lagi. Untuk mendapatkan Flora, kita harus memberikan uang kepada Lila brengsek itu. Untuk saat ini, Lila yang pegang kendali, Pak. Jadi kita ikutin aja permainannya. Tapi Andri punya satu rencana untuk bikin dia di penjara, Pak. Apa? Nanti Andri ceritakan di perjalanan. Permisi. Dimas. Ngapain kamu kesini? Saya kan udah bilang. Sorry Ci, gue terpaksa. Hari ini lu gak masuk ke sekolah, jadi kemana lagi gue nyari lu selain kesini? Sorry Mas, saya terpaksa harus nyuruh kamu pergi dari sini sebelum... Sebelum apa? Sebelum gue ketahuan sama Andri. Barusan gue lihat dia pergi sama bokapnya naik mobil. Gue gak akan pergi dari sini sebelum lu cerita ada masalah apa sebenarnya. Tolong Mas, jangan paksa saya. Maksa lu, Ci. Gue gak akan begini seandainya aja lu mau nepatin janji. Saya pasti akan dapatin janji, tapi nggak sekarang. Sampai kapan, Ci? Sekarang nyokap gue lagi sekarat di rumah. Saya tahu Mas, tapi saya belum bisa tenang dan belum bisa berbuat apa-apa sebelum Flora dikembalikan oleh Lila. Dikembalikan sama Lila? Iya Mas, dia menculik Flora dan minta uang tebusan sebesar 500 juta rupiah. Saya cuma minta kamu bersabar, Mas. Maafin gue, Ci. Gue nggak tahu ada masalah ini. Nggak apa-apa kok, Mas. Seharusnya saya yang beritahu kamu soal ini. Terus kapan Lila minta tebusannya? Malam ini, Mas. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Iya, Ci. Gue ikut berdoa. Sebenarnya maksud gue kesini mau ngasihin cincin ini, Ci. Ini bekas cincin pertunangan nyokap dan bokap gue. Nyokap gue minta cincin ini jadi cincin pernikahan kita. Tapi kenapa kamu memberikannya sekarang? Ini cuma sebagai jaminan supaya lu mau nepatin janji untuk menikah dengan gue. Kamu gak usah khawatir, Mas. Karena hal pertama yang akan saya lakukan setelah Flora dibebaskan adalah menikah dengan kamu. Mumpung eyang gue lagi ada di sini, gue minta aja sekolah di Amerika. Siapa tahu aja gue bisa dapet gebetan artis Hollywood yang jauh lebih kece daripada Rian. Sialan, gue ditinggal kawin. Wah. Sekarang gue harus melakukan ritual buang sial gue. Raja Wali, Raja Kadal. Raja Wali, Raja Kadal. Si melekete, bala bala bala. Bala 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 bala. Si melekete, bala bala bala. Bala bala. Si melekete, bala bala bala.
Sorry, gue cuma mau mastiin. Lo mau bunuh diri? Siapa yang mau bunuh diri? Orang gue lagi melakukan ritual krusial gue. Ya, gue kira lo mau bunuh diri. Udah seneng aja tuh. Ternyata lo cuma buang sial. Ya, gak seru. Gak seru? Mau yang seru? Hah? Ini gue kasih yang seru. Enggak kena pusing. Baru gue yang lagi selangit malah pecah. Ini sih namanya bukan ritual krusial. Semua ketiban sial. Makanya, kalau nggak mau sial lagi, mendingan bunuh diri aja. Sial dulu. Gue namanya Loh, kok pada nggak pakein barang-barang? Emang kita mau pindahan? Iya, pindahnya jauh lagi. Kita mau pindah kemana? Ke Jepang. Tadi pagi papa nelfon. Katanya papa dapat promosi dari kantornya. Mereka minta papa segera pindah ke kantor pusat di Jepang. Sejak Eyang tiba di sini, banyak hal yang terjadi di depan mata Eyang. Tapi semua orang berusaha menutupinya dengan kebohongan. Maksud Eyang? Jangan pura-pura tidak tahu, Suci. Tadi Eyang tidak sengaja mendengar pembicaraanmu dengan Dimas, lelaki yang ingin kamu nikahi. Katakan dengan jujur, kenapa kamu mau menikah lagi di saat kamu masih menjadi istri Andri? Suci, jawab pertanyaan Eyang. Suci sebenarnya sudah cerai dari Andri, Eyang. Andri sudah menjatuhkan talak. Kita berdua juga sudah menandatangani surat cerai. Kenapa kamu sembunyikan hal ini dari Eyang? Suci nggak mau Eyang jadi kepikiran. Itu alasan yang sangat tidak masuk akal. Sekali lagi, Eyang tanya. Kenapa kamu sembunyikan hal ini dari Eyang? Suci dipaksa, Eyang. Dipaksa? Apa maksudmu? Sebenarnya, Suci sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Tapi karena Eyang datang, Suci dipaksa untuk kembali ke rumah ini dan berpura-pura masih menjadi istri Andri. Benar-benar keterlaluan. Maafkan Suci, Eyang. Eyang minta, kamu jangan ngomong apa-apa dulu soal ini kepada siapapun di rumah ini. Kita akan bahas masalah ini sampai tuntas setelah proses pengembalian Flora selesai. Mengerti? Mengerti, Eyang. Sabar ya sayang, sebentar lagi kamu akan saya lepaskan. Halo. Halo sayang, kamu sudah siapkan uang tebusan yang saya minta? Sudah, 500 juta. Bagus. Ternyata kalau sudah menyangkut anak kamu gampang juga ya diajak kerjasama. Ingat, saya nggak mau lihat ada orang lain yang ikut dengan kamu. Kalau saja ada bayangan orang sedikit pun, Flora akan langsung saya habisi. Jangan khawatir, gua pasti akan datang sendiri. Baik, saya minta kamu berangkat sekarang juga. Sampai ketemu sayang. Sekarang kamu bisa ketemu papa kamu yang ganteng itu, tapi bodoh. Yuk.
yakin bisa berangkat sendiri? Andri harus menuruti perintah dia, Yang. Kalau enggak, dia akan menyakiti Flora. Kalau ada apa-apa gimana, Andre? Mama takut dia bawa teman. Mama nggak usah khawatir. Dia nggak akan berbuat macam-macam. Andri tahu betul, Lila. Hati-hati, Andri. Pak, kalau dalam waktu 1 jam Andri tidak kembali, tolong hubungi polisi. Ya, Andri. Ya Allah, selamatkan keluargaku dari cobaan ini. Halo. Ci, ini gue Dimas. Sekarang juga gue minta lo kesini, Ci. Kita harus segera menikah. Keadaan nyokap gue sekarang udah makin parah, Ci. Tapi Flora belum kembali. Sekarang Andri sedang berusaha membebaskannya, Mas. Please, Ci. Jangan sampai nyokap gue keburu meninggal sebelum keinginannya terpenuhi. Kita kan udah janji. Ayo, kita nggak punya banyak waktu, Ci. Please, please. Iya, Mas. Saya kesana sekarang juga. Suci, kamu mau pergi nikah kan? Tadi Eyang dengar pembicaraan kamu di telepon. Maafkan Suci, Eyang. Suci sudah janji. Lagi pula sekarang ibunya Dimas sedang sekarat. Sebelum meninggal, dia mau melihat kita berdua menikah. Kamu pikir Eyang akan membiarkan kamu melakukan hal ini? Sekali lagi maafkan Suci, Eyang. Suci nggak punya pilihan lain. Suci harap Eyang mau mengerti. Suci! 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 Akhirnya kita ketemu lagi. Jangan banyak basa-basi lo. Cepat serahin anak gua. Jangan maju kamu. Saya minta kamu tetap di situ. Serahkan dulu uang tebusan yang saya minta, baru saya serahkan anak kamu. Jumlahnya sesuai yang lu minta. Sekarang serahkan anak gua. Oke. Sebelum lu pergi, gue mau tanya sesuatu. Kenapa lu tega membunuh Tony? Oh, kamu mau tahu kenapa saya membunuh Tony? Karena dia telah mengkhianati saya. Dan dia juga terlalu banyak mengatur saya. Sementara saya yang bekerja keras habis-habisan menguras kekayaan orang tua kamu. Benar-benar binatang lu. Sekarang saya mau cepat pergi dari sini untuk menikmati uang dari kamu. Silakan. Lebih cepat lu pergi, itu lebih baik.
Pak, dia sudah pergi. Oke. Dia sudah mengakui perbuatannya. Cepat hadang dia. Tersangka menuju Jalan Kusuma dengan mengendarai mobil sedan warna hitam. Segera kita bergerak. Anda kami tahan dengan tuduhan pemerasan, penculikan, dan pembunuhan. Brigadir, borgol dia. Siap. Tapi Pak, nggak mungkin Pak, saya sudah melakukannya. Bapak nggak bisa melakukan saya gitu aja dong Pak. Pak percaya nggak mungkin saya melakukan itu Pak, bukan saya pembunuhnya, bukan. Lepaskan nggak? Lepaskan. Bapak nggak bisa, Bapak lepaskan. Jadi kamu rupanya ya? Brengsek kamu. Lu bilang lu lebih pintar dari gua. Tapi menurut gua, lu adalah orang terbodoh yang pernah gua temuin. Awas kamu, Nuri. Saya akan balas kamu nanti. Jangan, Pak. Dia membohong, Pak. Dia penipunya, Pak. Jangan percaya dia, Pak. Pak. Dimas, Suci mana? Mama sabar ya. Suci pasti datang kok. Pak, biar Dimas jemput Suci ya. Susi, lu mau kemana? Ci! Pergi kemana dia?
Cit, yang sini sayang. Cit, Gimana, Andri? Lila sudah ditangkap polisi? Sudah, Pak. Semua berjalan sesuai rencana. Bagus. Tapi, Pak, tadi Andri lihat Suci di jalan. Kira-kira Papa tahu nggak dia mau kemana? Dia pergi ke rumah Dimas. Mereka akan menikah hari ini. Gawat, Ri. Eyang sudah tahu semuanya. Ngapain lagi lo kesini? Gua kesini mau jemput Suci. Dia sudah berangkat ke rumah kamu. Bohong. Dia pasti ada di dalam. Cepat suruh dia keluar. Silakan aja lu periksa di dalam sampai dapat. Tadi gua ketemu Suci, ternyata dia mau ke rumah lu. Ayo silakan cari di dalam sampai dapat. Ayo silakan. Ma bangun, Ma. Ma. Bangun, Ma. Mama, bangun, Ma, bangun. Bohong sama Dimas. Mama bilang mau lihat Dimas nikah sama Suci. Mama bohong. Mama. Iya dok, dia masih belum sadar. Kalau dia sudah sadar, saya akan telepon dokter kembali. Baik dok. Gimana saya? Saya di mana? Aduh, kepala saya sakit. Kenapa kepala saya sakit? Tenang sayang, tenang. Kamu di rumah tante sayang. Tante siapa? Kenapa kepala sakit, Tante? Saya di mana? Saya siapa, Tante? Jangan-jangan akibat tabrakan semalam dia jadi lupa ingatan. Baguslah. Iya Carla, ini Tante Maya. Nama saya Carla.
nama saya Carla. Pokoknya kini Suci bakalan tampil lebih baru. Nggak kayak dulu. Kamu harus nonton terus, jangan berhenti mencintaiku. Dan jangan sampai dilewatin ya. Yeah, come on, yo. Yeah. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci.